Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya ingin sharing mengenai perihal yang membuat Daud masuk ke istana raja, bahkan menang melawan raksasa Goliat itu. Saudara, di firman Tuhan terlukis dalam Amsal 16 ayat yang ke-9 berkata demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi hati manusia berpikir, memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini, hari esok, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhanlah yang menentukan arah mana kita akan berhasil. Saudara, story ataupun kisah mengenai Daud melawan Goliat itu sangatlah terkenal. Bahkan ada beberapa mengambil, kita lihat ceritanya bahwa Daud mengalahkan Goliat dengan lima batu ini, dengan 5 batu, dengan 5 five stones ini, Goliat akhirnya dengan ketepilnya tentunya, Goliat akhirnya jatuh. Semua bercerita tentang 5, dan ini biasanya diterjemahkan dengan segala macam hikmat yang ada di dalam Alkitab kita sambungkan, dan akhirnya jemaat ataupun yang mendengar bisa mengerti. Tetapi kalau saudara teliti dengan kisah yang sebenarnya, sebelum Daud menuju ke lembah Tarbantin itu, di mana kakak-kakaknya yang menjadi prajurit daripada kerajaan Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul, sedang ketakutan semuanya. Karena ada satu lawan dari Filistin yang bernama Goliat ini. Dia itu bukan manusia biasa saja, tetapi benar-benar manusia yang tinggi, besar, dan menakutkan sekali. Bahkan kata-katanya sangat sombong sekali, takabur sekali. Saudara, Daud itu disuruh oleh Isai, ayahnya, untuk mengirim makanan buat kakak-kakak daripada Daud. Nah, saudara harus tahu persis bahwa yang sebenarnya yang membuat Daud berkemenangan bukanlah 5 kantong berisi 5 batu. Sebetulnya adalah plastik. Kantongan plastik yang berisi makanan daripada kakak-kakak Daud. Plastik, satu kantongan yang sangat sederhana sekali. Nah, ini saya ingin kisahkan begini. Pada waktu itu Daud tidak ikut ke medan perang karena dia belum masuk dalam akademi kemiliteran, dan juga dia usianya masih sangat muda sekali. Apa yang Daud bisa lakukan di rumah daripada keluarga Isai ini adalah menjaga kambing domba. Kalaupun itu tidak bahaya, tidak ada ceritanya, tetapi Daud mengatakan pada waktu dia menjaga kambing domba ayahnya yang berjumlah cuma 3 ataupun 2 ekor itu, dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang. Nah, saudara bisa lihat begini, anak zaman sekarang mana mau, saudara. Kalau menjaga kambing domba mungkin puluhan ribu baru mereka mau, tapi 2-3 ekor mana mau, anak zaman sekarang. Tapi dahulu, Daud sangat taat sekali. Itu memberikan kepada kita satu karakter daripada Daud yang ingin melayani. Daud melayani ayahnya yang tidak cinta kepada dia, yang menolak dia, yang memandang rendah dia, yang tidak menganakkan mereka. Tetapi Daud tetap melayani Isai. Bahkan dia melayani kakak-kakaknya. Sebuah pelayanan yang tulus, sebuah pelayanan yang tanpa terima kasih. Tetapi itulah karakter daripada integritas Daud. Nah, zaman sekarang, kita mendidik anak itu bukan untuk mereka mampu untuk melayani. Kita mendidik anak kita untuk menjadi seseorang yang dihormati. Pantasan saja. Kalau usia mereka berkembang, mereka menjadi teenager, itu bisa dilihat tingkah mereka tengil, tingkah mereka sombong, tingkah mereka memuakkan, tingkah mereka
sulit sekali untuk membantu orang lain. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua ikut andil dalam kegagalan generasi, ya, generasi saat ini. Yang maunya duduk di atas saja, yang maunya memegang kuasa, yang maunya enak sendiri, yang maunya cuma dilayani. Dan rasa-rasanya dunia membutuhkan mereka. Kita semua kehilangan satu, seni melayani. Seni melayani dalam aspek kehidupan kita. Bukan lagi untuk melayani dipuji orang ataupun menerima terima kasih. Ataupun pada akhir tahun nanti di-recognize, dikenalkan bahwa saudara adalah si A. Ataupun menerima tepuk tangan. Saudara, kalau kita melayani, kita harus tahu persis siapa yang Tuhan taruh di atas kita. Contohnya Daud. Dia melayani Isai sebagai ayah. Ya, dia tidak menerima apa-apa. Kemudian dia melayani Samuel sebagai utusan daripada Allah. Dan dia melayani King Saul, Raja Saul, yang keinginannya hanya ingin melenyapkan dia. Dan akhirnya dia melayani dalam seumur hidupnya. Dia melayani Allah Yahweh yang memberikan kemenangan kepada dia melawan beruang maupun singa. Ini mencapai kepada satu titik poin, saudara. Yang saya mau katakan kepada saudara, sampai Anda melayani seseorang dengan sikap yang benar, Anda tidak akan menemukan tujuan hidup Anda di dalam kerajaan Allah. Sampai Anda melayani seseorang dengan sikap yang benar, dengan hati yang tulus, Anda tidak akan menemukan tujuan hidup Anda di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, Daud datang ke lembah terbanting itu bukan karena challenge, bukan karena 5 batu. Melainkan karena kantongan plastik yang berisi makanan siang ataupun makanan daripada kakak-kakaknya. Tapi pada akhirnya Tuhan membelokkan semuanya. Kesetiaan yang sederhana membawa Daud saat itu juga dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak pulang lagi ke rumah Isai. Dia langsung tinggal di istana Saul. Walaupun banyak dramanya juga setelah dia tinggal di istana Saul. Memang berkat Tuhan itu ada di dalam Goliat. Tanpa Goliat, jalan menuju tata kerajaan Israel itu juga terhambat ataupun tertutup. Berkat Anda pun ada dalam permasalahan Anda. Tetapi yang dituntut daripada kita semua adalah kita melakukan yang benar dan tetap setia melayani Tuhan, melayani sesama, tanpa berharap untuk dihargai atau diketahui apa yang sudah lakukan bagi mereka. Maka cepat atau lambat, Anda akan melihat bahwa Anda dituntun ke tahta di mana Tuhan kehendaki Anda berada saat itu. Urapan Allah tidak merubah situasi Daud yang menjadi terkecil dalam keluarga. Ketika Samuel mengurapi, engkau akan menjadi raja menggantikan Saul. Pada saat itu juga bukan suddenly, bukan seketika itu juga Daud pindah ke istana Saul. Tapi ada jalan, ada waktu. Yang Daud harus dites, diuji terlebih dahulu. Kesetiaannya sampai di mana. Mungkin Daud adalah easy going person. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi hari esok. Apa yang dia temukan dengan tangannya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sikap dia adalah setia dalam pelayan, sekecil apapun. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya harapkan, saudara, sikap inilah yang akan membawa saudara, mengeluarkan saudara dari lembah kekelaman ataupun lembah permasalahan Anda. Jika Daud tidak belajar kuasa ataupun power dalam kandungan ini, saya rasa dia tidak akan pernah menggunakan kuasa juga pada kandungan yang berisi 5 batu yang akan menghancurkan Goliat. Belajar dari kesetiaan yang Tuhan ingin berikan
pada setiap daripada kita anak-anak. Pelayanan ada terlebih dahulu sebelum peperangan yang akan mempromosikan Anda dan saya. Setialah dalam perkara yang kecil. Tuhan